Tapi ketika jawabannya adalah membangun ibu kota dalam situasi ekonomi, politik, lalu kemudian lingkungan yang kita hadapi sekarang, upaya untuk membangun IKN itu menjadi, seperti saya bilang, itu cacat logika. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan oleh Brasil, kalau kita pakai duit sekarang, itu 1.700 triliun. Oh. Cuma ada satu perbedaan antara Presiden Kubicek sama Presiden Jokowi. Perbedaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan belajar dari salah satu orang cerdas di tanah air yang mungkin jarang dimiliki yang pada saat ini memiliki gelar seorang profesor dan juga mengajar menjadi dosen di salah satu universitas terbaik di dunia di Nanyang di Singapura. Nah, ini menjadi menarik karena memang Zulfikar Amir pada video kali ini berbicara tentang IKN, di mana kita ketahui kalau beliau adalah seorang sosiologi, yaitu seorang yang mempelajari ilmu tentang struktur, proses, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, di sini Bung Zulfikar Amir akan memberikan kuliah gratis kepada kita semua mengenai apa yang terjadi di IKN dan kenapa sampai ada penyebutan dari dirinya yang menyebut kalau IKN ini adalah cacat logika. Nah, cacat logika ini tentu tidak dikeluarkan secara asal-asalan Ada suatu alasan kenapa dirinya menyebut hal tersebut. Nah, pada kali ini kita tentu tidak akan membuang waktu, oleh sebab itu tonton videonya sampai habis agar ada informasi dan ilmu yang akan kita dapatkan dari konten yang sangat singkat ini. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Tapi ketika jawabannya adalah membangun ibu kota dalam situasi ekonomi, politik, lalu kemudian lingkungan yang kita hadapi sekarang, upaya untuk membangun IKN itu menjadi, seperti saya bilang, itu cacat logika. Kenapa? Karena tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu sebenarnya bisa dilakukan melalui hal yang lain. Jadi pembangunan ibu kota itu kan adalah upaya atau a means, ya kan? Yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan means yang lain, itu belum tentu adalah pilihan yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi misalnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Oke. Itu bisa dilakukan tidak dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lalu kemudian menghabiskan puluhan, bahkan sebenarnya sudah sampai 100 triliun pembangunan IKN. Tetapi kemudian impact dari pembangunan ini itu hampir tidak ada nyaris tidak ada. Kenapa, Mas? Karena membangun sebuah kota baru, apalagi sebuah ibu kota, itu biayanya mahal banget. Iya. Kita lihat Brasil. Brasil membangun ibu kota baru namanya Brasilia. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Dan semua alasan yang dipakai oleh Presiden Kubicek pada saat itu, Presiden Kubicek adalah pemimpin Brasil pada saat itu dan juga mantan wali kota, dan dia membangun Brasilia dari tahun 57 dan selesai sekitar tahun 60. Jadi mereka pindah ibu kota tahun 60. Biaya yang dikeluarkan oleh Brasil, kalau kita pakai duit sekarang, itu 1.700 triliun. Oh, 1.700 triliun, Mas. Oh, ya. Cuma ada satu perbedaan antara Presiden Kubicek sama Presiden Jokowi. Wali kotanya sama. Mereka dan berasal dari partai politik demokratik. Perbedaannya adalah Presiden Kubicek itu memasukkan agenda pemindahan ibu kota di dalam kampanye politik dia. Oke. Iya. Sementara yang ini tidak. Jokowi tiba-tiba gitu. Perbedaan kedua adalah Presiden Kubicek itu tidak menjadikan anaknya menjadi wakil presiden. Tapi itu bonus. Ada yang menarik tadi, Mas. Saya catat bahkan Mas tadi Prof tadi mengatakan bahwa soal IKN ini justru diawali dari keinginan individu. Bisa memastikan ini? Oh iya, bisa saya pastikan. Bukankah misalnya dia membawanya ke DPR, kemudian meskipun DPR katakan saja mau prosesnya dengan senyap, tapi ada undang-undang yang keluar,
Sebenarnya banyak cerita-cerita dari orang-orang di sekitar beliau yang sudah memverifikasi mengenai hal itu. Rencana pemindahan ibu kota itu memang bukan hal yang baru, ya kan? Presiden Soekarno juga udah pernah. Walaupun sebenarnya menurut seorang sejarawan, ya, Bang JJ. Oh, JJ Rizal. JJ Rizal. Presiden Soekarno sendiri akhirnya memutuskan untuk tidak memindahkan ibu kota. Dengan alasan? Ya mungkin masalah politik, masalah geografis dan sebagainya. Soeharto mencoba memindahkan ke Jonggol, tapi nggak jadi. Lalu kemudian SBY mencoba menginisiasi, tapi juga tidak terlaksana. Artinya sebenarnya upaya itu tidak terjadi bukan karena tidak mau, tetapi memang tidak bisa. Tidak bisa. Memang tidak bisa. Tidak layak secara finansial, tidak layak secara lingkungan. Dan seperti saya bilang tadi, banyak alternatif kebijakan yang bisa diambil untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemerataan pembangunan. Iya kan. Dan kalaupun Pak Jokowi misalnya mengambil pilihan yang lain, yang lebih bijak, yang lebih efektif, yang lebih merata, lebih rasional, itu akan meninggalkan legasi juga dari dia kan sebenarnya kan. Betul. Ya kan, tapi kenapa dia kekeh ke situ gitu. Nah, itu yang menjadi alasan saya untuk mengatakan bahwa ini adalah cacat logika. Tidak ada logikanya di situ, Mas. Iya. Membangun sebuah kota di tengah hutan, membabak hutan, ya kan, dan luasnya itu 4 kali kota Jakarta. IKN itu 4 kali kota Jakarta. Dan mereka menganggarkan sekitar 466 triliun untuk membangun satu kawasan di dalam wilayah IKN itu bernama kawasan inti pusat pemerintahan. Kawasan inti pusat pemerintahan itu luasnya sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Ya. Jadi anggarannya 466 triliun, katanya 20% itu diambil dari APBN. Lainnya swasta ya. Lainnya investasi. Nah, 90 triliun lebih itu sudah habis untuk membangun kawasan inti pusat pemerintah yang luasnya seperti Monas, Mas. Itu baru seperti Monas. Belum seperti Jakarta Pusat dan Kuningan gitu. Mas, kalau angka ini kebetulan ya kita membicarakan soal cacat logika ini. Jadi saya ingin tahu, Prof pernah mendengar alasan atau raison d'être berapa 466 ini datang? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya tanya orang Bappenas, saya tanya desainer IKN. Nggak ada yang tahu. Saya tanya kepala otorita IKN, Pak Bambang Suwantono. Beliau juga mengatakan tidak tahu menahu angka. Karena itu dibuat sama Bappenas. Dan angka ini itu sangat underestimated. Ya, itulah tadi analisa yang sangat luar biasa ya dari profesor yang menjadi dosen di Universitas di Singapura. Nah, beliau menyatakan kalau IKN ini cacat logika karena memang dari awal ada sesuatu yang ditutup-tutupi kemudian mendadak diwujudkan dan akhirnya sampai saat ini kita tahu kalau IKN adalah proyek yang gagal ya sampai saat ini. Hal ini menjadi menarik karena memang menurut Zulfikar Amir perbedaan antara keberhasilan Brazil itu ada ibu kota baru itu adalah kejujurannya pada saat beliau mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Nah, berbeda dengan Jokowi di mana pada tahun 2019 lalu tidak ada sedikit pun kata-kata ingin membuat ibu kota baru yang bernama IKN yang terletak di tengah-tengah hutan. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dari awal itu proses yang pertama. Terus yang kedua adalah memang dari angka 466 triliun itu tidak ada yang tahu. Bahkan tadi Zulfikar Amir bilang pemimpin penguasa otoritas IKN itu bahkan menyebut tidak tahu. Bahkan desainirnya juga tidak tahu dari mana angka 466 triliun itu muncul. Begitu juga dengan bisa dikatakan dihambur-hamburkannya uang negara gitu. Sudah kurang lebih 100 triliun dan itu yang baru jadi bukan pusat inti pemerintahan. Nah, di mana kalau Zulfikar Amir bilang pusat inti pemerintahan itu luasnya sekitar Jakarta Pusat dan juga Kuningan. Nah, sedangkan 100 triliun yang sudah dibangun itu hanya sekitar luasnya kurang lebih baru luasnya Monas lah. Jadi sangat minim sekali ya.
Nah itu kalau misalnya ingin diwujudkan IKN seperti apa yang diimpikan oleh Jokowi, maka tentu bukan lagi angka 466 triliun. Karena memang Brazil saja membangun ibu kota negaranya yang baru itu membutuhkan dana lebih dari 1.000 triliun. Sehingga bisa dikatakan rencana anggaran yang diperlukan 460 triliun itu sangat underestimate atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan. Dan deretan inilah yang menjadikan IKN ini menjadi proyek yang gagal total ya. Bukan cuma itu, IKN ini juga dianggap adalah salah satu ambisi dari Jokowi sendiri yang sangat ambisius, yang ingin mencengkramkan legasinya itu sampai dengan waktu yang lama gitu loh. Jadi bisa dikatakan IKN ini adalah bukan harapan atau permintaan dari masyarakat, tetapi ambisi pribadi Jokowi sendiri yang sangat ambisius. Sehingga hal ini bisa dikatakan jadi tidak terkoneksi satu sama lain, tidak ada keinginan antara masyarakat dan juga penguasa, sehingga akhirnya beginilah jadinya IKN. Tidak ada rencana, tiba-tiba ada, tiba-tiba diwujudkan, dan tiba-tiba gagal. Ya kita tunggu saja apakah memang ini gagal total atau memang ini akan ada tindak lanjutnya. Karena seperti yang kita tahu, kalau kondisi keuangan negara juga memang sedang tidak baik-baik saja, jangankan untuk membangun ibu kota baru ya, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat saja penguasa sepertinya sangat kesulitan di sini. Hal ini juga bisa dilihat dari begitu banyaknya PHK yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan mungkin yang akan terjadi ke depannya. Karena ada kabar bahwa perusahaan besar itu ada informasi kabar burung ya, gosip-gosipnya akan memecat karyawan kurang lebih sejumlah 10.000 orang. Nah jadi bisa dikatakan teman-teman di sini bisa ya sedikit meriset lah kira-kira bagaimana kondisi ekonomi saat ini, sehingga bisa dikatakan hal itulah deretan kegagalan tersebut, dari awalnya ketidakjujuran sampai dengan pemaksaan sampai dengan bukan keinginan dari masyarakat. Hal itulah yang membuat IKN ini sangat cacat logika. Dari logikanya memang tidak masuk akal gitu, dari segi perencanaan, uang anggaran dan semuanya, sehingga menjadikan kesimpulan dari Profesor Zulfikar Amir bahwa IKN ini adalah cacat logika. Nah bagaimana menurut teman-teman semua, apa IKN ini memang sesuatu yang memang sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita, atau memang betul bahwa IKN ini adalah ambisi pribadi yang ambisius dari Jokowi? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.